Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ayolah hadirun wal hadirat, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nikmat keimanan, lebih-lebih juga nikmat kesehatan yang Allah memberikan kedua-duanya kepada kita. Apalagi Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga nikmat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kita tunduk dan patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, kita hampir melihat bahwa seluruh dunia itu dihebohkan dan ributkan dengan sebuah virus yang orang menyebutnya adalah virus corona, yang dikenal dengan corona 19 karena memang terjadinya sebetulnya adalah 2019, tetapi baru mencuat sebagai puncak gunung es yang saat ini sudah mulai mencair. Kita lihat Saudi Arabia yang tempat bertemunya kaum muslimin, yang itu menjadi sentral jamaah umrah maupun jamaah haji dari seluruh dunia, tanpa melihat berapa besar ruginya karena menutup umrah, kegiatan umrah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan negeri-negeri yang lain juga nampaknya seperti itu. Begitu juga di negeri kita ini menjadi booming juga, walaupun di negeri kita kayaknya tidak banyak yang terkena. Tapi kita lihat bahwasanya yang namanya wabah itu sejak zaman Rasul sudah disampaikan, dan peristiwa itu juga pernah terjadi kapan? Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana pada saat itu juga muncul wabah yang berada di Syam, yang khalifah pada waktu itu ingin berangkat ke sana, ternyata di sana lagi terjangkit wabah yang namanya kolera. Lalu bagaimana sikap kaum muslimin? Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasul, bahwa ketika suatu wabah terjadi dalam suatu daerah, orang yang berada di daerah tersebut tidak boleh keluar, dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Itu salah satu tindakan preventif. Artinya apa? Ada tindakan-tindakan, ada usaha-usaha yang memang umat Islam diperintahkan ikhtiar. Walaupun sebagian dari sahabat Nabi, misalkan Mu'adz bin Jabal, ya Ubaidah bin Jarrah, itu semuanya juga menerima takdir itu, walaupun mereka juga diwafatkan oleh Allah kena wabah tersebut. Tapi karena nilai keimanan yang dipegang, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, maka penyerahan total dalam bentuk keimanan kepada Allah inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat yang tergolong wafat pada masa itu, dan sekitar 10, ada yang mengatakan 25.000, termasuk orang-orang yang digolongkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebenarnya adalah tidak terlalu lebay, mungkin bahasanya anak sekarang ya. Hampir semuanya sekarang digalakkan, sudah kalau sholat berjamaah jangan dekat-dekat, ya nanti akhirnya di masjid itu nggak ada yang jamaah.
Sopnya bisa pindah sebelah sana, pindah sebelah sini. Atau juga untuk sementara waktu jabat tangan tidak dilakukan. Ya sampai kapan? Sementara waktu itu kan nggak jelas, sampai virusnya habis. Habisnya kapan? Kita nggak pernah tahu. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khaufnya kita kepada Allah ini yang harus kita jaga. Kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan kalau Allah sewaktu-waktu memanggil kita, Allah sewaktu-waktu memberikan batas usia kepada kita, kita bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Itu yang harus disiapkan. Karena manusia tidak bisa lepas dari itu. Yang namanya kematian tidak akan bisa ditunda, apalagi diusahakan diundur, nggak akan bisa. Ya, karena sakit bisa wafat, mungkin juga karena virus juga wafat, bahkan karena sesuatu hal juga bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sesuatu munculnya sebuah wabah ini membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam Bangil. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syu'abul Iman, yang pada kajian yang lalu kita sudah masuk pada poin yang ke-7, kita masuk pada poin yang ke-8. Setelah pada poin yang ke-7 adalah keyakinan kita terhadap hari kebangkitan, di mana setiap manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya masing-masing, mulai generasi zaman Nabi Adam alaihissalam sampai generasi yang terakhir, artinya generasi umat yang nanti berada di akhir zaman. Kemudian pada poin yang ke-8 ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh mu'alif yang menulis atau mengumpulkan tentang poin-poin cabang-cabang iman, bahwa kita harus meyakini setelah hari kebangkitan itu ada namanya Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kebangkitan. Nah, oleh karena itu, karena ini terkait dengan padang mahsyar, di dalam Al-Yaumil Akhir disebutkan bahwa padang mahsyar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan padang yang sangat luas. Bahkan di hadis disebutkan warnanya putih, yang itu tidak ada makhluk sedikit pun sebelum dikumpulkannya seluruh manusia. Dan juga di situ Allah akan meletakkan matahari. Itu sejarah di hadis itu disebutkan dengan 1 mil. 1 mil itu bahasa kita ya 1,6 ya, 1,6 kilo ya. Jadi itu satu mil. Nah, bagaimana kondisinya? Kita tahu bahwa pada Yaumul Ba'ats, pada poin yang ke-7 kemarin, manusia dibangkitkan tanpa sehelai kain pun. Di hadis disebutkan yang memakai kain pertama kali itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sementara yang lainnya itu dalam kondisi tidak beralas kaki. Bahkan di hadis nanti yang kita baca itu adalah tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, dalam kondisi seperti orang baru lahir. Maka di hadis disampaikan, ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya pada waktu itu Aisyah juga bertanya, sahabat juga bertanya, "Ya Rasul, apakah mereka dalam kondisi telanjang? Apakah mereka tidak melihat satu sama lain?" Ternyata karena sangat dahsyatnya
pertemuan seluruh makhluk manusia dari generasi awal di padang yang luas itu, maka mereka tidak akan pernah sempat memikirkan apalagi memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, ayat yang pertama yang disampaikan oleh mu'alif yaitu di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala yadunnu, tidaklah orang itu mengira, ulaika annahum mab'utsun, bahwa sesungguhnya mereka nanti akan dibangkitkan. Di kajian yang lalu ada orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Jadi ada orang yang meyakini tidak ada hari kebangkitan, hidup ini hanya di dunia. Jadi hidup ini hanya sekali. Tapi orang mukmin, kita harus meyakini bahwa hidup justru di dunia ini hanyalah sementara. Hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Sementara awal dari hidup di akhirat itu adalah ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang wafat, berarti itu akan melalui awal kehidupannya menuju kehidupan di akhirat. Nah, orang-orang banyak yang menyangka bahwa tidak ada hari kebangkitan. Orang beriman wajib mengimani kebangkitan itu ada. Setelah hari kebangkitan, kapan itu? Liyaumin adim, pada suatu hari yang sangat besar. Setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan dikumpulkan pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, setelah kebangkitan ternyata jarak antara kebangkitan sampai nanti padang mahsyar itu bagi orang-orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi kemudahan. Ada diberi kemudahan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman tidak ada pertolongan sedikit pun. Nanti ada hadis, yang hadis ini cukup terkenal, di Arba'in juga ada, di Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu seakan-akan orang pada berdiri semua menunggu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahi wahidul qahar. Pada hari itu, yaitu pada hari bumi sudah hancur kemudian diganti bumi yang baru, begitu pula langit pun akan diganti, maka manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Al-Wahidul Qahar, Zat yang Maha Perkasa. Tidak ada yang bisa berkelit, tidak ada yang bisa sembunyi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, yang disebutkan di dalam hadis yuhsarun nasu yaumal qiyamati ala ardi bayda ghafra'a ka khursatil taqi laisa fiha alamul ahadin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin Al-Bukhari qala Sahlun aw ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahadin. Bahwasanya pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata. Tanah yang rata, yang tanah itu sangat putih. Ya.
yang kemudian dikatakan ini bundar, bahkan pipih, ya, yang tidak ada tanda untuk seorang pun. Artinya seakan-akan padang mahsyar itu tidak ada kehidupan. Dan itulah yang nanti akan tempat berkumpulnya seluruh kehidupan manusia. Kemudian bagaimana kondisinya nanti? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sebetulnya panjang. Kisahnya Miqdad al-Aswad ini bagaimana sebenarnya peristiwa hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari dikumpulkannya manusia, dan bagaimana posisi matahari pada waktu itu. Maka di hadis ini kita ambil kesimpulan, tutna samsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdaril mil. Nanti pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan jarak terhadap makhluk tinggal jarak sejauh 1 mil. Beda ya, kalau matahari yang sekarang jauh kita. Nah, yang jauh aja panasnya bukan main. Ini 1 mil. 1 mil itu kalau hitungan fisika, hitungan matematika ya 1,609. Sini mana kira-kira 1,5 kilo itu? Kalau dia pondok-pondok nggak 1 kilo, sekilan. Tapi kalau ini 1 mil itu ya 1,609 kalau pasnya itu. Nah, matahari didekatkan seperti itu. Qala Sulaim bin Amr, fa wallahi ma adri ma yakni bil mil amsafa ardi aw mila allati tuktahalu bihil ainu. Ini perawi ada sanad disebutkan Sulaim mengatakan hitungan 1 mil ini mil perjalanan, ukuran jarak perjalanan, atau mil alat yang dipakai bercelak mata. Namanya bercelak mata. Yang ini apa? Ditutulkan itu apa? Apa namanya? Ya sudahlah, celak. Maka Sulaim ini mengatakan ini mil dalam arti jarak perjalanan manusia, atau mil yang hanya sekedar dibuat antara celak mata itu, gitu loh. Nah, ternyata Rasul ketika itu justru menjawab tidak jaraknya. Padahal ini kan maksudnya jarak matahari 1 mil 1,609, atau itu apa jarak saking dekatnya atau jarak perjalanan. Ternyata Rasul menjawab, qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhul al-araqu iljaman wa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyati ilafi. Jadi ternyata Rasul tidak menjawab jaraknya panjangnya atau enggak. Tapi pada waktu itu justru disampaikan bahwasanya manusia yang dikumpulkan di situ pada waktu itu ada yang sampai apa keringatnya nanti ditunjukkan. Jadi manusia ketika dikumpulkan, jarak yang begitu dekat ataupun tidak sebenarnya tidak mempengaruhi. Tetapi yang mempengaruhi adalah tergantung ala qadri a'malihim, tergantung amaliyahnya. Berarti panas atau tidak, dekat atau tidak, itu yang bisa menolong hanya amal ibadahnya. Nah, faminhum, ada sebagian dari mereka itu yang
mereka ada keringat sampai kedua mata kakinya. Berarti keringatnya sampai di mata kaki, mungkin merasa nggak panas, ya nggak terlalu panas. Mata kaki ada keringat sampai mata kaki dia. Nah kemudian ada yang naik agak tinggi sampai kedua lututnya, berarti makin panas. Orang yang seakan-akan keringatnya saking panasnya sampai keringatnya itu di atas lututnya. Kemudian ada yang sampai di pinggangnya agak naik. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasul menyebutkan sampai menunjuk dengan jari di mulutnya, ila fihi. Ada orang yang sampai tenggelam, keringatnya itu bisa menenggelamkan dirinya sampai di mulutnya. Maka yang bisa meringankan ya amaliyahnya. Kalau ternyata nggak panas, dingin kayak ruang AC, nah berarti amaliyahnya oke deh, gitu ya. Tapi kalau ternyata kena keringat, itu berarti agak panas. Nah, yang disebutkan di hadis, ternyata berdirinya mereka dari tempat kebangkitannya sampai nanti berdiri di padang mahsyar itu seukuran 50 tahun. Setengah harinya itu 50 tahun. Nah, padahal mereka nanti pada pertemuan itu ada dimaksudkan adalah selama 40. Cuma para ulama tidak memberikan penjelasan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun para ulama, karena Rasul memang hanya menyebutkan arba'ina 40, maka para ulama memberikan bayan, memberikan penjelasan masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun atau 40 bulan, wallahu alam. Tapi yang jelas hitungan-hitungan di akhirat jelas berbeda dengan hitungan di dunia. Hadis ini memberikan penjelasan bahwasanya manusia, orang-orang yang beriman yakin bahwa nanti dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang betul-betul dahsyat. Kita harus meyakini itu, dan itu pasti ada gitu. Pasti ada. Bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, dia pasti tidak akan meyakini adanya hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Bagi mereka kehidupan ya hanya sementara di dunia ini saja, dan itu sudah selesai. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sana yang sangat dahsyat, tidak ada orang yang bisa mendapatkan perlindungan kecuali karena amaliyahnya sendiri. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kecuali tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, di sana ada 7 kelompok golongan. Yang ini sudah sering disampaikan. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kelompok yang golongan itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil, imam yang adil. Agak berat ini. Pemimpin yang adil ini berat, Pak. Ya, makanya kepemimpinan itu adalah amanah. Kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan ketika nanti pengadilan Allah, boleh jadi pemimpin itu masuk surganya belakangan. Ya, tapi kalau adil, mulai ketika hari kebangkitan sampai pada perkumpulan di padang mahsyar itu, mereka akan dinaungi oleh Allah. Yang nyamannya naungan, ibarat kita memakai payung. Kira-kira panas itu kita terima atau enggak?
nggak dapat. Kita nggak kena panas itu. Sedekat apapun matahari, maka kita tetap merasa itu adalah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menaungi Allah, bukan naungan dari payung itu saja. Nah, oleh karena itu menjadi pemimpin yang adil ini mendapat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Mulai di padang mahsyar saja sudah bisa dilindungi. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a bi ibadati rabbih. Dua adalah pemuda yang tumbuh, ya, pemuda yang tumbuh besar dalam bi ibadi, nasa'a bi ibadati rabbih. Jadi pemuda-pemuda yang sangat giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabab. Yang namanya syabab itu ya pemuda yang masih punya semangat tinggi. Kalau saya, Bang Andi yang sini semuanya sudah bukan syabab ini. Ya sebeh. Yang lain sudah sebeh-sebeh. Syabab itu usia-usia yang berjuang. Tetapi kalau kita lihat generasi milenial, katakan generasi milenial itu sabab ya. Itu yang sekarang ibadahnya bagus, ibadahnya kokoh, ya, sangat dekat dengan Allah. Kalau nyari di lingkungan seperti kita agak susah. Kalau melihat di pesantren ya banyak. Tapi kalau melihat dalam lingkungan kita, sekitar kita itu susah. Kita jujur saja, yang mau dengarkan taklim, yang mau mendengarkan pengajian, antara yang sabab dengan yang sebeh itu banyak sebeh. Ya sebeh itu wajar karena memang sudah dekat jaraknya gitu loh. Jadi itu wajar karena kita mencari husnul khotimah. Tapi yang sabab-sabab ini kemana? Ya. Itu berarti problem tersendiri. Anda pemuda-pemuda yang memang gigih dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan para pemirsa saluran dakwah Masjid Manarul Islam, ini kalimatnya bisa menyangkut sabab atau menyangkut kita. Karena kalimatnya adalah rajulun. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allaq ini kayaknya nggak bisa dipisah. Jadi hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ya moga-moga kita termasuk lah. Ya Bang ya, kita termasuk moga-moga seperti itu. Jadi orang-orang yang dengan masjid itu sangat inten. Jadi kalau nggak ke masjid itu kayaknya rindu sekali. Bahkan mungkin lebih cinta ke masjid daripada cinta istrinya, mungkin seperti itu ya. Sangke mu'allaq. Alaqah itu kan hubungannya sangat erat. Jadi seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Tentunya dengan masjid ini ya ibadah. Jadi sholat, ya juga berzikir, membaca Al-Quran, berada di majelis taklim, ya. Karena sekarang persentasenya sangat jauh. Kalau kegiatan itu diajarkan di masjid, kegiatan-kegiatan yang terikat dengan masjid, bagaimana kita mengikatkan diri dengan dunia kemasjidan, ini memang agak berat dibanding kita ngadakan acara-acara di luar masjid. Apalagi kalau acaranya di hotel, kira-kira berangkat semua, ya, acara gratis di hotel, siapin makanan, ya, nginap. Nah, dibanding acara di masjid, disiapin pahala oleh Allah, disiapin keselamatan oleh Allah, suruh iktikaf, baca Al-Quran, tinggal ngitung Pak, berapa yang ikut dan berapa yang nggak hadir. Nah, maka wajar kalau di hadapan Allah kemudian mereka itu dinaungin. Jadi girohnya sangat kuat untuk bisa terikat dengan masjid. Artinya apa? Beribadah di sana, beriktikaf, ya, berada di majelis taklim. Karena apa? Masjid tempat bermunajat kita,
tempat ladang pahala. Bahkan kalau kita mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan dinaungi oleh Allah, ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulani tahaba fillahi istima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang yang saling tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul juga karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah juga karena Allah. Dua orang yang bertemunya karena Allah, cintanya juga cinta karena Allah, berpisahnya juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan rajulani, berarti dua orang laki-laki aslinya, ya. Dua orang laki-laki. Tapi kalau makna secara umum bisa dimakna, kalau itu disebut mudzakar, muannasnya ikut. Dua orang yang saling cinta karena Allah dan benci juga karena Allah, bertemu karena Allah, ya, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor yang lain. Saya senang Bang Andi karena sering ngasih uang misalkan. Nah, itu bukan karena Allah. Nanti berpisah karena tukaran. Nah, itu bukan karena Allah. Jadi semua prinsip nilai pergaulan, nilai cinta ini dibangun atas dasar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nah, kalau ini disebutkan dua secara khusus. Jadi yang kelima itu adalah seseorang laki-laki yang diajak oleh wanita. Diajak oleh wanita, yang wanita itu punya kedudukan yang tinggi, wa jamalin, dan kaya. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah. Ada seorang laki-laki yang diajak wanita yang cantik, punya kedudukan. Untuk apa? Ternyata untuk berbuat zina. Jawabannya apa? Kalau jawabannya anak-anak sekarang ya beda, ya. Ini diajak wanita cantik, punya jabatan tinggi, ya, diajak berzina gratis, bayarin pisan. Artinya dari sisi nikmat duniawi dia dapat, tapi laki-laki ini jawabnya adalah inni akhafullah. Orang ini menjawab sesungguhnya saya ini, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Top ini, ya. Beda loh, diajak berzina dengan diajak nikah beda lah, ya. Ya. Diajak zina itu berarti apa? Diajak durhaka kepada Allah, diajak berbuat maksiat, dan diajak berbuat dosa. Tapi jawabannya adalah inni akhafullah. Ya, saya lebih takut, sungguhnya saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli kau cantik, enggak peduli kau dudukannya tinggi. Yang penting saya takut sama Allah. Nikmat sekali tapi adabnya Allah lebih berat daripada kenikmatan sesaat itu. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah ahfa, jadi sedekahnya ini dirahasiakan, ya, dirahasiakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, yang dalam bahasa kinayah sedekahnya saking sembunyinya itu seakan-akan
la ta'lama shimalu, tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ya perumpamaan. Saking rahasianya, saking sembunyinya, maka seakan-akan tangan kiri ini nggak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Berarti apa? Sedekahnya niatnya ikhlas, tidak perlu pujian dari manusia, dia hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pencitraan. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah tidak butuh pencitraan. Seakan-akan diibaratkan oleh Rasul tangan kiri aja nggak tahu, padahal itu satu anggota. Nah, ini betapa dahsyatnya orang ini, keikhlasannya, sehingga apa? Allah memberikan naungan kepada mereka. Tapi ada sedekah yang memang harus jelas. Apa? Zakat. Nah, zakat itu nggak boleh disembunyiin. Zakat dia pasti malah dihitung bayarnya berapa. Malah menyembunyikan zakat, nanti dikira zakatnya nggak dikeluarin. Ya, kalau itu harus. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Di saat yang sunyi, di malam yang sangat sunyi, sampai-sampai fafadat ainahu, sampai berlinang air mata. Maksudnya sampai meneteskan air mata. Nah, ini jamaah sekalian, ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah di saat orang dikumpulkan di padang mahsyar. 7 kelompok inilah yang disebut oleh hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah orang-orang yang nanti mendapatkan naungan di saat naungan tidak ada kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Pertanyaan ini sebetulnya bukan wilayah saya, ini wilayahnya hadis ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaidah usul yang menyatakan qaulis sahabi laisa bil hujjah? Ini qawaidul usuliyah. Jadi kalau kita mau belajar qawaidul fiqhiyah wa qawaidul usuliyah, memang ada kaidah-kaidah bahwasanya qaulus sahabi laisa bil hujjah. Maksudnya dalam kajian hadis nanti, perkataan satu sahabat itu kalau memang sendirian tidak bisa menjadi dalil. Tidak bisa menjadi dalil. Ini harus didudukkan pada proposinya. Ya, ini pertanyaan ini seharusnya ditujukan ke Ustadz Suud. Ya, ini terkait dengan qawaidul fiqhiyah wa qawaidul usuliyah. Nanti karena apa? Apakah perkataan satu sahabat itu bisa menjadi hujah atau tidak? Karena apa? Perkataan sahabat, perkataan sebanyak sahabat itu nanti kan ada yang memang tetap menjadi hujah di dalam kita berdalil, di dalam kita beramal. Wallahualam, nanti biar dijelaskan yang Ustadz Suud. Jadi ini terkait dengan kaidah usuliyah, qawaid fiqhiyah. Termasuk terkait dengan kaidah terkait hadis. Ya, memang hadis itu kan prinsipnya qaulun, fi'lun, wa takrirun. Ketetapan apa? Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, kemudian takrir. Ketetapan Rasul terhadap perbuatan sahabat, meskipun mungkin Rasul tidak melaksanakan, tapi Rasul diam, Rasul mensetujui, maka itu bagian dari takrir. Tapi kalau pendapat satu sahabat itu boleh jadi, apalagi bertentangan, mungkin tidak bisa menjadi hujah. Termasuk misalkan pendapatnya Umar Ibn Khattab terkait dengan talak. Umar Ibn Khattab menyatakan talak 1 bisa jatuh 3, padahal hadis tidak. Apakah itu bisa dijadikan dalil? Nah, ini pembahasannya cukup panjang, koridornya harus ada tataran-tatarannya. Kalau itu hanya pendapatnya
Umar bin Khattab, sementara yang lain tidak mengikuti hadis, maka yang kita jadikan rujukan mungkin hadis. Maka kalau kaidah ini ditanya ada, apakah ada kaidah ini? Kaidahnya ada, tapi pengeterapannya itu yang harus nanti digali. Wallahu alam. Yang terakhir jamaah sekalian, bahwasanya Rasul SAW menyampaikan, ya Rasulullah, kaifa yahsurul kafirun ala wajhi yaumal qiyamah? Qala alaysa lati amsahu ala rijlaihi fi dunya qadirun ala ayyum syiahu ala wajhi yaumal qiyamah. Ada sahabat yang bertanya, Sa'id Al-Khudri, wahai Rasul, bagaimana bisa orang-orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat? Rasul menjawab, ya, bukankah Rabb kalian yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajah pada hari kiamat? Jadi ketika dikumpulkan ke padang mahsyar, manusia akan bisa berjalan dengan kakinya, bisa berjalan dengan tubuhnya, ada juga yang berjalan secepat kilat, ya. Itu tergantung amaliannya masing-masing. Apalagi kalau orang-orang kafir, orang mengingkari itu, maka dia mungkin bisa berjalan dengan kepala atau lainnya. Itu menjadi kehendak Allah yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dan saluran pemirsa saluran dakwah Masjid Manul Islam, inilah cabang iman yang ke-8, bahwa seorang muslim harus mengimani, meyakini bahwa suatu saat nanti setelah manusia dibangkitkan, manusia akan digiring dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kondisi tidak membawa apa-apa, tidak beralas kaki, tidak membawa pakaian kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang mendapatkan naungan adalah orang-orang yang masuk pada kelompok 7 orang tersebut. Semoga Allah mencatat kita bagian dari orang-orang yang mendapat naungan di saat naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.